Termasuk ini nanti Natal mereka mengganti dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendahului memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Perbedaan antara saya dengan ibu bapak seluruhnya. Saya lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Sedangkan ibu dan bapak begitu lahir yang didengar adalah suara adzan dan iqamat. Ibu bapak berusia 5-6 tahun sudah masuk dalam untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, belajar ngaji. Sedangkan saya ketika umur 6 tahun saya dimasukkan Sunday School, sekolah minggu, yaitu kursus untuk mempelajari agama Kristen ataupun Katolik. Dan saya mendapatkan prioritas yaitu menikmati Sunday School secara privat yang diberikan oleh seorang Mother Overste. Mother Overste yaitu pimpinan biara. Mengapa demikian? Antara lain dikarenakan ayah ibu saya adalah donatur terbesar gereja. Ketika kemudian saya remaja, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio dari kata legion, Maria maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Visi misi organisasi itu adalah mencari domba tersesat. Siapa yang dimaksudkan domba tersesat? Yang dimaksudkan domba tersesat bukan kambing-kambing yang kita potong saat Idul Adha, tapi yang dimaksudkan domba tersesat adalah siapapun orangnya yang belum Kristen. Jadi seperti seluruh daripada kita yang hadir di masjid ini, itu juga disebut sebagai domba tersesat oleh mereka. Dan inilah yang diprogram untuk dikristenkan oleh mereka. 1 tahun berikutnya saya menjadi salah satu ketua terbesar dengan jumlah anggota terbesar di tanah air kita. Dan setelah itu saya masuk biara menjadi seorang biarawati atau suster. Ibu dan bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya. Pada saat saya di biara, dari seluruh mereka yang masuk biara hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologia yang disebut Seminari Agung, pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni comparative religion, termasuk menekuni Islamologi. Tapi Islamologi yang saya terima di sana bukan untuk menyatakan Islam agama yang hak, tapi sebaliknya untuk menyatakan Islam agama yang jelek. Mereka menyatakan, kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Islam. Yang bodoh agamanya apa? Islam. Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam. Yang gak mau bersatu, bercerai-berai terus siapa? Islam. Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan Islam. Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan bahwa kalau begitu Islam agama yang jelek. Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar. Islam jangan hanya dilihat di Indonesia, coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain. Saya kemukakan contoh, coba kita lihat bagaimana di Filipina. Di Filipina ternyata orang yang melarat dan bodoh agama mereka bukan Islam, tapi adalah Kristen dan Katolik. Meksiko adalah negara yang miskin, dan di sana yang jadi maling ayam, pencopet, pencuri, pemabuk, pemerkosa, penjudi dan lain sebagainya tidak ada satupun yang Islam. Semuanya adalah Katolik atau Kristen. Mesir keadaannya berbalik dengan tanah air kita. Kalau di Indonesia kita berbicara tentang pembantu rumah tangga dan dikatakan beragama Islam, majikannya banyak yang non-Islam. Tapi kalau di Mesir terbalik. Di Mesir justru majikan beragama Islam dan pembantunya justru Kristen dan Katolik, dan selaris yang paling murah mereka datangkan dari Filipina yang beragama Katolik. Irlandia
Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara. Dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang Islam. Semuanya yang konflik adalah orang Protestan dengan orang Katolik. Mereka itulah yang saling membantai dan saling membunuh. Dan oleh masyarakat Eropa yang dijuluki sebagai teroris itu adalah Irlandia dengan julukan khusus sebagai teroris Eropa. Lebih lanjut lagi kita ke Italia. Di Italia yang menjadi gembong obat bius dan perjudian, tidak ada satupun yang Islam. Semua mafioso beragama Katolik. Maka saya katakan kepada dosen saya, pater, sebutannya pater atau pastor, saya katakan pater, tidak terbukti bahwa Islam jelek. Maka saya kemudian mengajukan solusi sekaligus usul, minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin diberikan, tapi dengan satu instruksi, mencari kelemahan Islam. Inilah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Pertama kali saya ngaji, saat itu saya masih di biara dengan kapasitas sebagai seorang biarawati. Tapi ketika saya memandang kitab suci Al-Quran, melihat huruf hijaiyah, saya pun jadi bingung. Ayat ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah, bingung sekali. Saya amati bentuk hurufnya, lebih bingung lagi. Hurufnya ini kok panjang-panjang, bulat-bulat seperti cendol. Saya nggak mampu. Maka akibatnya, karena keterbatasan waktu, saya putuskan saya harus ngaji dari terjemah. Ketika pertama kali saya memegang terjemah, apa yang terjadi? Keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari itu bukan dari depan ke belakang, tapi kebalik dari belakang ke depan. Dan akibatnya, yang pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malamnya saya ngaji surat Al-Ikhlas, persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi di mana dosen saya menyatakan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga. Inilah penyelenggaraan Allah. Sehingga malam harinya ada kekuatan yang mendorong saya untuk kembali ngaji. Allahu ahad. Ini yang benar menurut suara hati saya begitu. Maka hari-hari berikutnya saya dialogkan dengan dosen saya. Saya katakan, pater, saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan? Kaget sekali dia. Maka dia pun maju ke papan tulis, menggambar sebuah segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA. Saya ditanya, segitiga ini berapa? 1. Sisinya berapa? 3. Itulah Tuhan itu satu tapi pribadinya 3, kata dosen saya. Maka kemudian saya pun mengatakan, kalau demikian pater, suatu saat nanti kalau dunia sudah semakin maju, ipteknya pun semakin berkembang, Tuhan itu kalau cuma 3 pribadi tidak akan mampu untuk mengurus dunia. Paling setidak-tidaknya harus mendapatkan penambahan menjadi 4 pribadi. Jawab dosen saya, tidak bisa. Saya jawab, bisa saja. Maka saya pun maju ke papan tulis, menggambar segi 4 sama sisi. Kalau dosen saya menyatakan Tuhan itu pribadinya 3 dengan menggambar segitiga, maka saya gambar segi 4 sama sisi, sah-sah saja kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya 4. Apa kata dosen saya? Tidak boleh. Kalau tadi tidak bisa, sekarang menjadi tidak boleh. Maka kemudian saya tanya, kenapa? Jawabnya, ini dogma. Dogma adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh pemimpin gereja. Maka saya tanya, pater, kalau saya belum paham dogma itu bagaimana? Dia mengatakan, Anda paham atau tidak, terima saja, telan saja, dan jangan dipertanyakan. Kalau Anda bertanya, kalau Anda ragu, hukumnya dosa. Walaupun saya sudah dijawab seperti itu, tapi malam hari ada keinginan yang demikian kuat untuk kembali mengkaji Al-Quran. Demikian terus-menerus terjadi, sehingga saya pun semakin ingin berdialog dengan dosen saya tentang masalah konsep Tuhan, tentang masalah tauhid, kalau kita menyebutnya demikian. Maka antara lain saya pernah bertanya, pater yang buat meja ini siapa? Saya pernah bertanya begitu. Maka kemudian dosen saya nampak dia menangkap ada sesuatu yang lain di balik pertanyaan saya.
Dia tidak mau menjawab, bahkan saya disuruh menjawab sendiri. Dan saya pun menjawab. Saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang membuat meja ini pasti tukang kayu. Lalu kenapa? Pasti tanya lagi dia. Saya jawab, kalau menurut saya meja ini walaupun dibuatnya setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian meja ini tetap meja, tidak berubah menjadi tukang kayu, dan tidak ada satupun meja yang mampu mengubah dirinya menjadi tukang kayu. Tukang kayu tidak boleh dipersamakan dengan meja. Maka dia pun bertanya, apa maksud Anda? Saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RW? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Yang melantik 99 orang kopral melantik seorang jenderal untuk melantik seorang temannya kopral juga untuk menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi. Sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen. Walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya gak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita.
Kalau ada serangan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf saya berbicaranya terlalu cepat nggak? Nggak apa-apa ya, karena kan berburu membuat efisien waktu. Kok malah ditaruh di atas meja? Yang ini udah pas ya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, orang Kristen seringkali tidak mengetahui konsep ketuhanan mereka sendiri. Saat ini kita memasuki kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Setelah kita puasa, maka berikutnya lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Dan kemudian sebaliknya umat Kristen akan melaksanakan, setelah kita puasa selesai Idul Fitri, mereka Natalan. Nah, Natalan ini sekarang disebut oleh mereka, sudah mulai populer, mereka menyebut dengan istilah bukan Natal lagi, tapi istilahnya adalah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mereka lakukan. Bahkan ketika kita umat Islam melaksanakan Idul Fitri, nanti silakan bapak dan ibu rasakan sendiri. Gereja di seluruh Indonesia sekarang pun sudah memberikan instruksi kepada umatnya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Jadi nanti bapak dan ibu jangan kaget kalau ada teman atau tetangga-tetangga yang berduyun-duyun mengucapkan selamat Idul Fitri. Itu sudah merupakan instruksi gereja. Kenapa gereja memberikan instruksi seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Seringkali gereja memakai metode menangkap ayam dengan umpan. Artinya kalau saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam. Tidak efektif. Maka kalau saya ingin mendapatkan ayam, cara yang paling tepat adalah saya hanya cukup bermodal segenggam umpan yang tidak ada nilainya. Dan saya cukup duduk menebar umpan. Setelah umpan saya tebar, maka justru ayam dari berbagai penjuru akan berdatangan. Mereka pun akan saling patok antar ayam memperebutkan umpan. Ketika si ayam sedang makan umpan, maka ayam itu saya tangkap, diam saja. Bahkan lehernya pun digorok, si ayam diam saja. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti ayam itu. Umpannya apa? Umpannya adalah contoh sembako, pakaian bekas, obat-obatan, beasiswa. Dan yang sekarang marak dilakukan oleh gereja adalah hitanan massal gratis. Gereja menyelenggarakan hitanan massal gratis. Termasuk ini nanti Natal, mereka mengganti dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendahului memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Itu umpannya, ayamnya yang ingin mereka dapatkan adalah pengingkaran kita umat Islam dari akidah kita karena mengucapkan selamat Natal. Itu yang mereka kehendaki. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik.
Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina, Bapak dan Ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Dan Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Nah, lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember, mereka menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari. Diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut Dewa Matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah, sekarang terjadi yang sebaliknya. Pada periode yang lalu, gereja gencar sekali mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog, diskusi, ataupun juga dengan seminar. Topiknya berkisar masalah mencari persamaan tauhid Islam dan Kristen, atau dengan tema yang mirip, yaitu kembali pada milah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa semua agama sama. Mereka menanamkan pengaruhnya kepada tokoh-tokoh kita bahwa semua agama sama. Akibatnya apa? Akibatnya ada tokoh-tokoh yang terpengaruh sampai di Indonesia lahirlah yang disebut jaringan Islam liberal dengan konsep semua agama sama. Nah, ketika umat Islam sudah mengikuti konsep tersebut sebagian ini, maka orang Kristen mereka tidak berhenti di situ, mereka sekarang maju lagi. Jadi sekarang Kristen itu gereja seluruhnya bahkan di dunia menyatakan tidak sama antara Islam dan Kristen. Lebih lanjut mereka mengurai tidak sama antara Allahnya Islam dan Tuhannya Kristen. Dan mereka mengatakan Allahnya Islam itu adalah Allah yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya. Tuhannya Kristen adalah Tuhan cinta kasih. Allah itu siapa? Kata mereka dari berdasarkan antara lain buku yang ditulis oleh seorang direktur Institut Teologia di Amerika, namanya adalah Robert Morey. Bukunya ini Islamic Invasion. Buku ini lebih kejam daripada buku The Satanic Verses yang ditulis oleh Salman Rushdie. Ini lebih kejam, lebih kasar. Dan buku ini sekarang sudah menjadi panduan pendeta dan penginjil di seluruh dunia. Ini hanya kulitnya yang berbahasa Inggris, dalamnya sudah berbahasa Indonesia. Dan buku ini sekarang diproduksi massal secara besar-besaran. Dan karena dipikir oleh mereka kita umat Islam masih diam, maka buku ini pun berlanjut, bahkan mereka memakai komik-komik
dan komiknya setiap ibu bapak bisa mengaksesnya lewat internet. Pernah baca? Ada yang pernah baca? Nah, seperti ini. Ini komik yang timbul akibat daripada buku Islamic Invasion karya Robert Morey. Dan yang paling menyakitkan di sini adalah suatu gambar di mana ada orang berpenampilan pakaian Arab, laki-laki sedang sujud menyembah dikelilingi oleh api. Siapa yang dimaksudkan dengan laki-laki yang sujud menyembah dikelilingi api? Yang dimaksudkan menurut ini komik ini adalah Rasulullah SAW menyembah kepada kata mereka Tuhan Yesus. Maka dikatakan Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang, dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah dan berkata, Yesus Kristuslah Tuhan. Ini sehingga ini yang perlu kita ketahui. Kemudian Rasulullah SAW pun dihujat di dalam buku ini. Dikatakan Rasulullah itu adalah seorang penderita penyakit epilepsi, dan Rasulullah menerima penyakit epilepsi itu dari ibunya Siti Aminah. Rasulullah adalah seorang pembual, pembohong, maka Rasulullah pun kemudian berkelainan jiwa. Ketika Rasulullah kejang, kemudian menggigil kedinginan sehingga diselimuti oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, umat Islam meyakini bahwa Rasulullah menerima wahyu. Menurut Robert Morey, padahal tidak demikian. Yang benar, kata Robert Morey, penyakit epilepsinya Muhammad sedang kambuh, dia katakan begitu. Dikatakan lagi Rasulullah dihujat sebagai seorang perampok dan memberikan pengajaran pada umat yang merampok dan menjara. Dan lebih lanjut dikatakan Rasulullah itu mempunyai kelainan seksual. Itu sebabnya Rasulullah itu kawin cerai, istrinya banyak, disebabkan karena kelainan tersebut. Dan di dalam buku ini juga dikutip sederetan nama perempuan pemuas nafsu seksual Rasulullah. Dan lebih lanjut lagi dikatakan Rasulullah itu memperkosa gadis di bawah umur. Lebih lanjut lagi dikatakan agama Islam adalah agama biadab dan agama yang barbar, dan umat Islam adalah umat biadab dan barbar. Ini adalah isi buku daripada Islamic Invasion karya Robert Morey. Buku ini menyebabkan saya merasa berkewajiban untuk menjawab. Sebab buku ini kalau tidak dihentikan akan memakan korban yang cukup banyak. Umat Islam yang tidak paham tentang Islam akan dimurtadkan, dan juga akan terjadi kesalahpahaman yang jauh lebih dalam. Itu sebabnya maka saya menulis sebuah buku yang berjudul Islam Dihujat. Ini untuk menjawab bukunya Robert Morey dengan judul tadi. Dan buku ini usianya baru meluncur 10 hari. Ini sangat manfaat, dan memang buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh MUI maupun juga Departemen Agama dan seluruh tokoh-tokoh kita. Buku ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Banyak sekali tuduhan Robert Morey yang kita umat Islam tidak pernah berpikir bahwa akan ada tuduhan seperti itu. Contohnya termasuk antara lain Robert Morey menyatakan Rasulullah SAW ketika akan meninggal panas atau demam tinggi. Nah, kemudian Robert Morey dengan liciknya dia memberikan berbagai argumentasi yang menyatakan saat itu sebetulnya demamnya Rasulullah itu disebabkan Rasulullah diracun oleh orang perempuan. Jadi meninggalnya Rasulullah itu karena diracun perempuan. Ini mereka ingin membuat persamaan bahwa Yesus mati dibunuh versi mereka. Di sini mereka juga ingin membuat sama bahwa Rasulullah pun dibunuh oleh perempuan. Kalau Yesus matinya dibunuh terhormat, pikir mereka. Kalau Rasulullah matinya adalah tercela karena dibunuh perempuan.